Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Andra Gunawan Stongkir dengan NIM 12S2506. Sekarang saya akan menjelaskan bagian latar belakang dan permasalahan. Nah, jadi kampus kita ITDL memiliki berbagai data kinerja dosen yang berasal dari aktivitas seperti penelitian, publikasi ilmiah, PKM, HKI dan buku. Data tersebut sangat penting untuk evaluasi kinerja dosen, penyusunan laporan kampus serta mendukung proses akreditasi kampus. Namun data masih tersimpan dalam berbagai file yang terpisah sehingga pengelolaan dan analisis data menjadi kurang efisien. Permasalahan yang ditemukan bahwa data tersebar pada beberapa sheet dan file yang berbeda. Ditemukan inkonsistensi penulisan nama dosen, program studi, judul, dan sumber dana. Terdapat data duplikat dan format yang tidak seragam. Beberapa atribut berisi banyak nilai dalam satu kolom sehingga tidak memenuhi prinsip normalisasi. Sulit menghasilkan laporan analitik dan rekapitulasi secara cepat untuk kebutuhan akreditasi dan pengambilan keputusan. Solusi yang kami dapatkan itu membangun basis data relasional terintegrasi dan normalisasi. Nah, terintegrasi ini yaitu memenuhi normalisasi hingga 3NF, memiliki aturan integritas data yang jelas, mendukung query analitik untuk evaluasi kinerja dosen dan pelaporan institusi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030, yang dimana pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa data yang kami pakai dan proses pembersihannya sebelum dimasukkan ke dalam basis data. Adapun dataset utama yang terdiri dari 5 jenis data kinerja dosen, yaitu penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat ataupun PKM, hak kekayaan intelektual ataupun HKI, dan serta buku. Selanjutnya, sebelum diolah, kami melakukan pembersihan data ataupun data cleaning, yang dimana melalui 5 tahapan penting. Pertama itu untuk menstandarkan penulisan nama dosen agar seragam dan tidak dianggap sebagai orang berbeda. Serta yang kedua itu memperbaiki format nama program studi serta penulisannya lebih konsisten. Dan yang ketiga itu adalah mengubah format data dana dari teks menjadi angka murni supaya nantinya dapat dihitung secara matematis. Dan yang keempat itu menghapus data yang tercatat berulang ataupun ganda agar tidak terjadi kesalahan hitung. Serta yang terakhir memeriksa serta memvalidasi bagian data yang kosong agar informasi tetap menjadi lengkap dan sah. Sehingga akan menghasilkan data yang menjadi lebih rapi, konsisten, dan sudah siap untuk dipindahkan serta diolah di dalam sistem basis data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Gracia Siagian dengan NIM 12S25031. Jadi berikut adalah poin-poin utama dari desain basis data yang telah saya susun. Yang pertama, mengenai prinsip desain. Jadi basis data ini saya bangun dengan mengikuti normalisasi 1NF, 2NF hingga 3NF dengan kelompok saya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menghilangkan redundansi data atau pengulangan yang tidak perlu serta memastikan integritas referensial tetap terjaga agar data antar tabel selalu konsisten. Kedua, terkait entitas. Saya mendefinisikan entitas utama yang mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari dosen, prodi, penelitian, publikasi, PKM, HKI, hingga buku dengan kelompok saya. Yang terakhir, mengenai relasi. Untuk menangani kompleksitas data, saya dan kelompok saya menerapkan prinsip relasi many-to-many yang dipecah menggunakan tabel jembatan. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengelola hubungan antar entitas dengan lebih efisien dan terstruktur. Jadi dengan demikianlah ringkasan desain basis data kami. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Nadine Situmayang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4 yaitu implementasi SQL. Adapun tools yang kami pakai adalah yang pertama SQL Server Management Studio, yang kedua DB Diagram IO, yang ketiga Draw IO, yang keempat Microsoft Excel. Kemudian komponen implementasi yang pertama adalah skema database, kemudian dua lookup table, yang ketiga insert data cleaning, kemudian yang keempat itu ada view, function, dan store produce, dan juga yang kelima query analytic. Kemudian setelah dilakukannya ini, database siap digunakan untuk analisis dan juga pelaporan. Selanjutnya bagian yang kelima adalah query analytic dan juga insight. Nah, contoh analisis yang dihasilkan yaitu yang pertama jumlah penelitian Infocom per dosen, jumlah publikasi per tahun, ranking dosen berdasarkan luaran, yang keempat tren pendanaan penelitian, dan yang terakhir adalah HKI yang dihasilkan dari penelitian dan juga PKM. Nah, adapun manfaatnya adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Perkenalkan, nama saya Airin Tania Purba. Jadi hasil dan kesimpulannya yaitu hasilnya di mana seluruh data terdharma berhasil diintegrasikan, kualitas data meningkat setelah proses cleaning, query mampu menghasilkan informasi strategis untuk akreditas. Kesimpulannya, basis data yang dirancang untuk memenuhi 3NF itu mengurangi redundansi, meningkatkan konsistensi data, dan mempermudah evaluasi kinerja dosen. Jadi, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan hasil dari kesimpulan dari proyek ini. Dari sisi hasil, kami berhasil mengintegrasikan seluruh data terdharma dosen ITDAL periode 2019 hingga 2025, mencakup
buku penelitian, publikasi, PKM, HKI, dan buku ke dalam satu sistem basis data yang terpusat. Kualitas data juga meningkat secara signifikan setelah melalui proses cleaning, di mana inkonsistensi penulisan, duplikasi, dan nilai kosong berhasil dieliminasi. Adapun kesimpulan basis data yang kami rancang telah memenuhi Third Normal Form atau 3NF. Dengan arsitektur ini, redundansi data berhasil dikurangi, konsistensi data terjaga, dan integritas referensial antar tabel terjamin melalui penerapan constraint yang ketat. Hal ini menjadikan proses evaluasi kinerja dosen menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Sekian dan terima kasih.